semua yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ku berserah hanya padamu. Ku tak dapat jalan sendiri, Kau Allah yang menopangku, dan ku yakin penyertaan-Mu sempurna. Bapakku, Kau yang mengerti isi hatiku, dan Kau yang sanggup memulihkanku. Kau telah pulihkanku. Bapakku, Kau yang mengerti akan esokku, dan ku percaya masa depanku di tangan-Mu. Semua sinar terang bantuku bergerak.
ingin ku melangkah. Lelah ku teriak hadapi masalah, jiwaku rindu terang sinarmu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersamamu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersamamu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Rindukan sinar terang, bantuku bergerak, ingin ku melangkah. Lelah ku teriak hadapi masalah, jiwaku rindu terang sinar-Mu. Semua yang kulakukan sia-sia tak berguna, karena tanpa dirimu ada di dalam hatiku. Dan kini biarkan aku masuk dalam rencana-Mu. Genggam tanganku, tuntun jiwaku untuk bersamamu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersamamu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Biarkan aku bergerak, biarkan aku melangkah bersamamu Tuhan. Biar ku rasakan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, biar ku rasakan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, biar ku rasakan kasih-Mu. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Jonathan. Di sini saya sebagai jemaat dan salah satu anak muda yang beribadah di Gestia Calvary Karismatik. Di sini saya sudah dibawa oleh orang tua saya sejak lahir untuk beribadah di sini. Dan saya bersama orang tua dan juga keluarga itu beribadah di sini sejak gereja ini berada di Batu Tulis ini. Untuk dampak pelayanan dari Gestia Calvary Karismatik untuk saya sebenarnya banyak, saya bisa bilang banyak. Tapi untuk yang paling berkesan untuk saya itu ketika saya mengalami kecelakaan, patah tulang, dan saya harus dirawat di Cilebut. Dan di situ gereja melalui pelayanan diakonia memberikan bantuan untuk biaya perawatan saya selama berada di Cilebut. Nah, selain itu bantuan doa juga, dan juga dari jemaat dan pastoral di gereja yang menjenguk saya itu sudah cukup membantu saya. Sejak saya beribadah di sini sampai sekarang nggak kerasa sekarang gereja ini sudah berusia 50 tahun. Di sini harapan saya untuk gereja ini adalah kiranya Gestia Calvary Karismatik bisa terus menjadi berkat, bisa menjadi saluran berkat untuk kami sebagai jemaat dan juga untuk masyarakat di sekitar gereja ini, terutama untuk mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Di sini saya berharap kiranya gereja ini juga bisa menjadi jembatan bagi mereka untuk mereka bisa mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kalau Opa Oki dan Oma Indri bagi saya sudah sangat membantu ya, baik dalam berupa doa ataupun nasihat-nasihat secara langsung untuk saya. Yang paling saya ingat itu ketika saya
mendapatkan berita untuk berkuliah di Bandung, di situ Opa Oki langsung memberitahu saya untuk beribadah di Bandung. Di situ Opa Oki langsung menyarankan, Nat, nanti kamu ketika di Bandung kamu beribadah di sini ya. Gembalanya Pastor Yoel di situ. Karena saya kenal sama Pastor Yoel. Nah, maka dari itu selama di Bandung saya langsung beribadah di situ sesuai yang Opa Oki sarankan. Untuk harapan saya untuk Opa Oki dan Oma Indri, saya berdoa kiranya Opa dan Oma bisa terus sehat, bisa terus diberikan kekuatan untuk senantiasa melayani baik di sini ataupun di Sumba Timur, ataupun nanti ketika Tuhan memberikan kesempatan yang lain untuk bisa melayani lebih jauh lagi, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian kesaksian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online GSJA Kalvari Karismatik. Saya Junedi Parapat menyambut Jemaat Tuhan yang ikut dalam ibadah online ini. Dan buat Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah online GSJA Kalvari Karismatik. Pada bulan ini tema GSJA Kalvari Karismatik adalah Healthy Mind, di mana kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di dunia. Perkara-perkara yang di atas yang akan memberikan dampak kepada perkara-perkara yang ada di dunia. Saya menginformasikan kepada jemaat Tuhan, setelah ibadah ini akan diadakan virtual fellowship dengan menggunakan Zoom meeting. Di dalam virtual fellowship ini, jemaat Tuhan dapat saling berbagi, saling mendoakan, atau jemaat Tuhan yang perlu dikonseling akan dapat dilayani di dalam virtual fellowship. Karena dalam virtual fellowship ini sudah disediakan pastoral-pastoral yang akan melayani jemaat Tuhan. Setelah ibadah ini akan ada ibadah online GSJA CC Kids pada pukul 9.30 pagi hari. Dan kemudian pada jam 7 malam akan diadakan ibadah GSJA CC Youth. Diharapkan untuk jemaat Tuhan dapat mendukung anak ataupun saudaranya untuk mengikuti ibadah-ibadah yang akan dilangsungkan. Dan saya ingin menginformasikan kepada jemaat Tuhan bahwa pada bulan September gereja ini akan mengadakan hari ulang tahun yang ke-50. Biarlah melalui gereja ini, pekerjaan-pekerjaan Tuhan semakin besar di dunia ini. Jika jemaat Tuhan ingin memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan dengan nomor rekening yang tertera, ataupun dengan barcode yang tertera. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, karena Engkau sangat baik. Dan kami memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami Bapa dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Be rejoice in the Lord. Be thankful to God. Stay worship, stay pray, and Jesus bless you. Haleluya, haleluya.
kepada Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menikmati kebaikan dan kehadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, Engkau nyata atas kehidupan kami. Kami percaya saat ini Engkau memberikan kemenangan atas setiap orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan,
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat tanpa editan. Kita ada di bulan Agustus Bapak Ibu, di minggu yang kedua. Dan kurang lebih 1 bulan lagi kita akan merayakan hari ulang tahun gereja yang ke-50 tahun. Dan hari ini saya menggunakan kaos HUT gereja yang ke-50 tahun. Doakan supaya acara kita ini, HUT gereja ini boleh berjalan dalam kemurahan dan berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Amin. Baik. Bapak Ibu, sahabat tanpa editan, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami hari ini. Kami mau dengar firman Tuhan, Roh Kudus tolong kami semuanya agar kami memahami dan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran-Mu, agar hari demi hari hidup kami dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya penyingkapan kebenaran Tuhan akan Tuhan kerjakan melalui pemberitaan firman Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu, demikian seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat tanpa editan, orang pintar berkata begini, salah satu ciri orang yang rendah hati adalah dia terbuka dengan nasihat bahkan teguran sekalipun dari orang lain. Ketika ada pemikiran-pemikiran yang positif, nasihat-nasihat yang inspiratif, yang membangun, bahkan berpotensi mengubahkan, dia dengan rendah hati, terbuka dan mau belajar. Selain itu Bapak Ibu, yang menarik bahwa dia pun, orang yang rendah hati itu pun Bapak Ibu, bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran positif, nasihat-nasihat yang inspiratif, bahkan membangun dan berpotensi untuk mengubah orang lain. Dan pada dasarnya Bapak Ibu, setiap orang, baik itu orang yang terpandang, orang yang berpengaruh, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang banyak pengalaman, atau orang yang biasa-biasa saja, orang yang sederhana, orang yang tidak begitu terpandang, bahkan tidak begitu terkenal, sekalipun Bapak Ibu, berpotensi atau punya potensi untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang positif. Nasihat-nasihat yang inspiratif, yang membangun, bahkan bisa jadi mengubah kehidupan orang lain. Nah, di akun TikTok saya Bapak Ibu, di Sahabat Tanpa Editan, saya membuka diri seluas-luasnya. Kalau ada yang mau memberikan pemikiran-pemikiran positifnya kepada Sahabat Tanpa Editan, boleh Bapak Ibu. Dan di situ ada orang-orang yang tidak hanya saya yang berbicara di situ. Dan itu pemikiran-pemikirannya bagus-bagus sekali Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, setiap kita, saya sangat percaya sekali lagi, punya potensi untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif, nasihat-nasihat yang inspiratif, membangun, bahkan bisa jadi mengubah buat orang lain. Nah, hari ini Bapak Ibu kita ingin berbicara tentang berpikir positif. Sama-sama katakan, berpikir positif. Fokus utama memang khotbah pada hari ini Bapak Ibu, saya akan berbicara tentang bagaimana caranya untuk kita bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif, nasihat-nasihat yang inspiratif, membangun, bahkan berpotensi untuk mengubah kehidupan orang lain. Kita mau belajar dari 2 tokoh ini Bapak Ibu. Hari ini bahkan di hari-hari yang akan datang Bapak Ibu, atau di waktu-waktu yang lain Bapak Ibu, kita bisa belajar, tidak hanya hari ini Bapak Ibu, kita bisa belajar dari 2 tokoh Alkitab ini Bapak Ibu. Tokoh yang pertama adalah, dia itu adalah seorang imam di Midian. Dia adalah mertua dari salah satu hamba Allah yang sangat terkenal di dalam perjanjian lama. Karena dia adalah seorang imam Bapak Ibu, maka dia adalah orang yang cukup terpandang, orang yang berpengaruh, orang yang disegani, bahkan dihormati. Selain itu pun Bapak Ibu, kita bisa menyebut dia adalah orang yang kaya, karena pada zamannya itu salah satu ciri orang yang kaya adalah mempunyai ternak. Dan dia mempunyai ternak yang cukup banyak yang pernah digembalakan oleh mantunya. Dengan kata lain kita bisa menyebut orang yang pertama ini, tokoh yang pertama ini adalah orang yang sangat terpengaruh, terpandang, bahkan dihormati. Siapakah dia? Yitro Bapak Ibu. Tokoh yang kedua adalah
tidak begitu terkenal seperti Yitro, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang biasa, pekerja atau karyawan yang bekerja kepada seorang yang bernama atau bekerja kepada seorang panglima tentara Aram, Bapak Ibu. Nama mereka pun tidak disebutkan, Bapak Ibu. Mereka hanya disebut sebagai pegawai-pegawai. Siapakah mereka? Pegawai-pegawai Naaman. Satu catatan penting di sini Bapak Ibu bahwa kadang-kadang Allah itu memakai orang-orang yang berpengaruh, yang terpandang. Tapi di satu sisi kadang-kadang Allah pun memakai orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa, yang kurang terkenal. Untuk apa? Untuk memberikan pemikiran-pemikiran positif. Nasihat-nasihat yang inspiratif, yang membangun, bahkan bisa jadi mengubah orang lain. Karena itu kita jangan menghakimi orang lain atau jangan merendahkan pemikiran-pemikiran atau ide-ide orang lain Bapak Ibu. Tapi kita perlu belajar sesuatu. Hari ini kita mau belajar dari kedua tokoh ini. Tokoh yang pertama Bapak Ibu adalah Yitro. Yitro Bapak Ibu disebutkan adalah dia itu imam di Midian. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Keluaran pasal 25 di sana, ayat 1, 2, dan 4 di sana, maka Midian itu sendiri adalah salah satu keturunan Abraham dari istrinya yang kedua yaitu Keturah. Dan dalam tradisi rabbinik Yahudi Bapak Ibu, Keturah itu disebut sebagai Hagar. Dan anak-anak Midian itu sendiri ada 5 Bapak Ibu, ada Efer, ada Eva, ada Henok, ada Abida, dan ada Elda. Nah, yang menarik Bapak Ibu, Yitro disebutkan di dalam Keluaran 18 ayat 1 sampai 27. Di situ dikisahkan ada percakapan yang penuh dengan emosional dan sukacita. Percakapan dengan siapa? Percakapan dengan mantunya, yaitu Musa, hamba Allah, pemimpin bangsa Israel. Apa yang dipercakapkan di situ Bapak Ibu? Apa yang Yitro dengar di situ Bapak Ibu? Yitro itu mendengarkan bagaimana atau apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel dan Musa. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang terjadi dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Bahkan Musa itu sendiri menceritakan kepada Yitro mertuanya bagaimana Allah menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Saking sukacitanya Yitro mendengar kabar itu Bapak Ibu, dia akhirnya bersukacita memuji Allah, bahkan mengakui Allah yang disembah oleh Musa dan Israel adalah Allah yang berkuasa lebih dari segala Allah-Allah lainnya. Bahkan Yitro sampai akhirnya mempersembahkan korban sembeliannya kepada Allah. Tidak hanya di situ, Yitro pun akhirnya berfellowship dengan Musa, Harun, dan tua-tua Israel. Mereka ngariung di situ. Mereka makan bersama-sama dengan penuh sukacita. Kebetulan saat itu belum diberlakukan PPKM Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, hal yang penting untuk kita akhirnya melihat di sini Bapak Ibu, bagaimana sukacita yang dialami oleh Yitro. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Sampai di Keluaran 18 ayat 13 sampai 16 di situ, Musa mengadili bangsa Israel seorang diri saja dari pagi sampai petang Bapak Ibu. Dan secara implisit Bapak Ibu, Keluaran 18 ayat 15 sampai 16 menunjukkan bahwa Musa berpikir bahwa karena dia hamba Allah, maka hanya melalui dia saja bangsa Israel itu bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah. Dan memang pada zaman itu Bapak Ibu, bangsa Israel itu sangat-sangat menghormati dan menyegani hamba-hamba Allah pada zaman itu. Sehingga apa-apa yang terjadi dengan mereka, pengaduan mereka, semuanya mereka bertanya kepada hamba Allah seperti Musa pada saat itu. Jadi apa yang dilakukan Musa sebenarnya bukan sesuatu yang salah-salah amat begitu ya. Tapi yang menarik Bapak Ibu, sahabat tanpa editan, justru di mata Yitro, imam Midian, mertua Musa, justru apa yang Musa lakukan itu, yakni menyelesaikan masalah sendiri Bapak Ibu,
atas pengaduan-pengaduan bangsa Israel, seorang diri. Menurut Yitro itu tidak baik dia mengerjakan seorang diri. Maka apa masukan Yitro? Nasihat Yitro apa? Pemikiran Yitro yang positif apa? Pemikiran itu yang membangun apa? Yang inspiratif apa? Yitro bilang kepada Musa, bentuk tim. Musa, buatlah tim kerjamu dengan 4 kriteria ini. Yang pertama cakap, yang kedua takut akan Allah, yang ketiga adalah orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang keempat adalah orang-orang yang benci kepada pengejaran suap. Kata cakap di sini Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani cail itu artinya adalah orang yang tangguh, orang yang tangkas, orang yang kuat, orang yang lebih mengedepankan tentang kebaikan, dipenuhi belas kasihan Bapak Ibu. Dan ini menjadi kriteria-kriteria orang yang menurut Yitro itu perlu menjadi tim kerja dalam kepemimpinan Musa. Dan tugas mereka apa? Mereka menjadi pemimpin-pemimpin untuk 1000, untuk 50, untuk 100, untuk 50 dan untuk 10 orang. Secara spesifik tugas mereka apa? Atau teknis tugas mereka apa? Mereka akan mengelola atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang lebih ringan, yang tidak terlalu sukar. Tetapi persoalan-persoalan yang besar dan sukar diadukan kepada Musa, disampaikan kepada Musa. Artinya masalah-masalah yang kecil itu tidak sampai ke atas kepada Musa, tetapi timnya itu sudah bisa menyelesaikan dengan baik. Musa hanya mendengar hasilnya saja. Lalu apa respon Musa atas pemikiran positif, inspiratif dan membangun ini dari Yitro mertuanya? Kalau kita membaca Keluaran 18 ayat 24 sampai 26 menyebutkan bahwa Musa mendengarkan segala perkataan Yitro dan melakukan semuanya itu. Musa benar-benar melakukan dan dia menyadari bahwa masukan, pemikiran, nasihat Yitro mertuanya itu adalah pemikiran yang sangat bagus. Musa memilih tim kerjanya itu berdasarkan 4 kriteria itu. Cakap, takut akan Allah, kemudian dapat dipercaya dan benci kepada pengejaran suap. Untuk memimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang dan 10 orang. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, mari kita menyimak sesuatu. Saya ingin membawa kita ternyata ada 3 catatan penting di sini tentang respon bahkan nasihat Yitro. Pemikiran Yitro yang positif, nasihat Yitro yang inspiratif terhadap Musa. Catatan yang pertama Bapak Ibu, Yitro itu begitu bersukacita. Dia memuji Allah karena apa? Dia mendengar apa yang Musa ceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang dilakukan kepada bangsa Israel, bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Yitro sampai akhirnya mengakui Allah yang disembah oleh Musa dan Israel itu adalah Allah yang berkuasa di atas segalanya. Yitro pun akhirnya mempersembahkan persembahan korban sembelihan kepada Allah. Dan sampai kepada Yitro berfellowship dengan Musa, Harun dan tim kerjanya Musa itu, yaitu tua-tua Israel yang dipilih. Yitro berfellowship dengan mereka. Ternyata Bapak Ibu, tahun-tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, pernah ada seorang bernama Yitro yang menghidupi nilai kedua Gereja Kalvari Karismatik, yaitu fellowship. Siapa? Yitro Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu saudari kalau mau lebih tahu siapa itu Yitro Bapak Ibu. Ternyata Yitro itu adalah jemaat yang paling awal di Gereja Kalvari Karismatik. Dan Bapak Ibu mau tahu silakan tanya kepada Pastor Bernard sebagai Ketua Departemen Pelayanan yang berurusan dengan jemaat ya. Atau kepada Ibu Wahyuni atau Ibu Eli gitu ya yang biasa mendata jemaat-jemaat yang hadir begitu Bapak Ibu ya. Nah, catatan yang kedua Bapak Ibu, Yitro itu tidak memaksakan nasihatnya. Dia tidak ngotot untuk Musa itu bisa menerima pemikiran positifnya, menerima nasihatnya yang inspiratif itu. Kadang-kadang kan orang kan, wah ini mentang-mentang ini idenya bagus gitu kan, ngotot gitu kan untuk menyampaikan supaya diterima begitu kan. Bila perlu menggunakan berbagai macam cara-cara gitu supaya idenya diterima gitu kan. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu sahabat tanpa editan,
Yitro itu tidak memaksakan, tidak ngotot Bapak Ibu. Tapi yang Yitro sampaikan ini frase ini penting banget. Yitro cuma bilang begini, tidak baik kamu mengerjakan itu seorang diri. Ingat frase tidak baik ini Bapak Ibu, pertama kali diucapkan oleh siapa? Kepada Allah, disampaikan kepada manusia. Kejadian 2 ayat 18. Allah melihat manusia itu tidak baik seorang diri. Dan kata tidak baik dalam bahasa Ibrani itu Bapak Ibu, lo tov. Lo tov artinya Bapak Ibu, tidak elok, tidak indah, bukan cara yang terbaik. Sesuatu yang tidak menyenangkan, bahkan tidak membuatmu itu bahagia. Oh, maknanya dalam sekali. Dan pengertian ini Bapak Ibu, kalau kita akhirnya menyimak perkataan-perkataan daripada Yitro Bapak Ibu, misalnya di dalam Keluaran 18 ayat 18 di situ, itu sangat-sangat terkait erat dengan makna kata ini. Karena pada akhirnya Yitro menilai bahwa Musa, kamu itu kalau selesaikan masalah sendiri dari pagi sampai petang, tidak sanggup. Yang terjadi nanti kamu jadi lelah, kamu jadi capek. Tidak hanya kamu, tapi juga bangsa Israel sendiri jadi capek. Karena apa? Ngantri nunggu. Hanya satu tellernya, hanya satu konselornya. Sementara yang mengadu itu ratusan bahkan ribuan. Banyak sekali. Capek. Tidak hanya Musa tapi bangsa Israel itu sendiri capek. Bayangkan. Nasihat ini sampai menyentuh emosional dari Musa. Sehingga tidak heran akhirnya Musa menerima pemikiran positif itu. Nasihat yang inspiratif itu. Yang menarik di sini Bapak Ibu. Menurut Yitro itu, one power to many people itu ternyata tidak baik. Satu orang untuk mengurus orang banyak itu ternyata tidak baik. Sejak awal Yitro sudah menasihatkan itu Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghasilkan pemikiran positif, inspiratif, membangun bahkan bisa jadi mengubah orang lain? Belajar untuk apresiasi kebaikan orang lain. Belajar Bapak Ibu. Belajar kita mengapresiasi apa yang baik dari orang lain. Contohnya Yitro. Yitro itu dengan kata lain dia mengapresiasi apa yang Allah lakukan dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Dia sangat-sangat mengapresiasi, dia senang, sakingnya dia itu senang. Dan bentuk apresiasinya dia apa? Dia memberikan persembahan korban. Dia akhirnya apa? Membuat fellowship, mengadakan fellowship, makan bersama dengan Musa, Harun dan tua-tua Israel. Jadi salah satu cara untuk kita bisa menghasilkan atau memberikan pemikiran-pemikiran yang positif, nasihat yang inspiratif, membangun dan bisa mengubah orang lain. Caranya bagaimana? Belajar untuk mengapresiasi apa yang baik dari orang lain. Lalu berikan nasihat atau solusi terhadap apa yang tidak baik. Katakanlah misalnya masalah. Belajar untuk memberikan nasihat atau solusi dari apa yang tidak baik. Artinya dengan kata lain, jangan kita cepat-cepat untuk menghakimi pemikiran orang lain. Jangan cepat-cepat kita menjatuhkan atau menyudutkan pemikiran-pemikiran orang lain. Sesederhana apapun pemikiran, nasihat orang lain Bapak Ibu. Dan tadi orang terpandang, apalagi orang yang biasa Bapak Ibu. Belajar untuk kita mengapresiasi. Karena ide itu, nasihat itu, pemikiran positif itu mahal Bapak Ibu. Mahal Bapak Ibu. Dan satu hal yang saya perlu ingatkan Bapak Ibu. Bahkan ini menjadi pesan dari sahabat tanpa editan. Catat baik-baik ini Bapak Ibu. Masalah itu sudah pasti berpotensi melemahkan orang untuk menjadi pribadi yang terpuruk. Sekali lagi, pesan dari sahabat tanpa editan. Masalah itu sudah pasti berpotensi melemahkan orang menjadi pribadi yang
terpuruk. Tapi solusi itu sudah pasti berpotensi mendampingi orang untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Sekali lagi, solusi itu sudah pasti berpotensi untuk mendampingi orang menjadi pribadi yang kuat. Puji Tuhan Bapak Ibu, Musa yang dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari segala manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kalau kita membaca Bilangan 12 ayat 3 di situ. Musa itu sungguh-sungguh menyadari bahwa pemikiran mertuanya ini, Yitro ini bagus sekali. Nasihatnya ini bagus sekali. Tidak hanya buat dirinya tetapi buat orang lain dampaknya. Dan Musa itu menerima dengan rendah hati, dengan lembut terhadap nasihat dari Yitro mertuanya. Ini menjadi penting buat kita Bapak Ibu, saudara-saudari. Nah, kerap kali kita tidak mau mendengarkan pemikiran atau tidak mau menerima nasihat dari orang lain Bapak Ibu. Karena apa? Kita merasa lebih pintar, lebih tinggi pendidikannya, lebih banyak pengalamannya dari orang lain. Kita lebih orang yang terpandang. Dan akhirnya kita meremehkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran dari orang lain Bapak Ibu. Dan yang lebih menjadi awasan lagi buat kita Bapak Ibu. Kalau pada akhirnya sampai kita berpikir begini. Kalau tanpa saya, Allah itu tidak bisa berbicara kepada orang lain. Jadi apa-apa itu harus kepada saya. Kita perlu belajar dari Yitro Bapak Ibu. Dan ini bukan hanya salah Bapak Ibu. Tapi bisa jadi salah. Bahkan bisa jadi salah. Ngerti ya? Ini tidak hanya salah, tapi salah. Bahkan salah. Kalau akhirnya kita berpikir bahwa hanya melalui saya Allah itu berbicara dan orang lain tidak bisa menyumbangkan pemikiran-pemikirannya. Itu sesuatu yang sangat keliru. Dan di mata Yitro bahkan sejak awal Allah sudah berpesan tidak baik. Lo tov, tidak elok, tidak indah. Itu bukan cara yang terbaik. Itu tidak membuatmu menyenangkan, tidak membuatmu bahagia. Jadi ini penting banget Bapak Ibu. Karena kalau kita bisa menyimak nasihat Yitro kepada Musa di sini Bapak Ibu, dia sedang menyampaikan tentang nilai. Nilai apa? Tim kerja Bapak Ibu. Dia sedang menyampaikan tentang apa? Nilai-nilai, tim kerja, pendelegasian, tanggung jawab, mempercayai, bahkan melatih orang lain Bapak Ibu. Selain nilai Bapak Ibu, Yitro pun akhirnya Bapak Ibu menyampaikan tentang apa? Strategi secara teknis. Musa mengajarkan ketetapan kepada mereka, tim kerjanya tentang apa? Ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan. Musa memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani. Ini berbicara tentang apa? Visi misi. Musa menyampaikan kepada mereka Bapak Ibu. Bahkan Musa menyampaikan apa yang mereka harus lakukan. Job desk. Proses mencari tim kerja pun itu dilakukan. Bahasa dunia sekarang adalah proses perekrutan. Teknis untuk pelaksanaan job desk pun disampaikan. Sampai kepada dampaknya pun disampaikan. Dampaknya apa? Musa bisa menjadi orang yang lebih fokus untuk mengerjakan yang lain. Kita akan lihat beberapa catatan-catatan penting sebentar Bapak Ibu. Ternyata menurut Keluaran 18 ayat 22, melalui nasihat Yitro kepada Musa Bapak Ibu, ada 3 dampak ketika kita bekerja secara tim. Ketika kita mendelegasikan tanggung jawab itu kepada orang lain. Atau
ketika kita melibatkan orang lain. Ini ide pemikirannya Yitro ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Dampaknya apa Bapak Ibu? Yang pertama, kita bisa menjadi lebih berfokus untuk mengerjakan yang lain. Maksudnya ya hal-hal yang lebih besar seperti Musa Bapak Ibu. Yang kedua, pekerjaan kita jauh lebih ringan Bapak Ibu. Karena apa? Kita melibatkan orang lain. Kita tidak mengerjakan sendiri. Jauh lebih ringan di sini. Kata Ibrani di sini Bapak Ibu kalal. Kalal itu artinya bukan artinya sedikit, tapi lebih cepat, lebih tajam, lebih baik, lebih jelas, lebih cerdas. Kadang-kadang orang gak cerdas dalam bekerja. Kadang-kadang orang gak tajam dalam bekerja. Kadang-kadang orang gak tajam dalam melayani karena terlalu banyak dia kerjakan. Akhirnya dia gak tajam untuk mengerjakan. Capek yang ada. Gimana bisa cara berpikirnya bisa jalan. Gimana bisa ide-idenya bisa jalan. Ini nasihat Yitro ini menjadi pelajaran penting buat kita sampai saat ini Bapak Ibu. Dampak yang ketiga adalah orang lain turut menanggung. Terlibat, merasa memiliki, tidak hanya jadi penonton atau pengikut saja, tapi jadi orang-orang yang berkontribusi dalam membangun kesatuan. Bahkan sampai kepada mencapai apa yang menjadi visi, misi. Ini menjadi catatan penting Bapak Ibu. Catatan yang ketiga Bapak Ibu tentang respon dan nasihat Yitro ini Bapak Ibu adalah dalam perkataan Yitro Bapak Ibu dalam Keluaran 18 ayat 19a yang mengatakan demikian, jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Pernyataan Yitro ini mengandung pesan Bapak Ibu atau memberikan catatan penting buat kita. Apa itu? Ternyata salah satu bukti Allah menyertai kita Bapak Ibu adalah ketika kita mendengarkan pemikiran-pemikiran positif, nasihat-nasihat yang inspiratif, yang membangun bahkan berpotensi mengubah kita. Oh, sekali lagi ternyata salah satu tanda Allah menyertai kita adalah ketika kita mendengarkan nasihat-nasihat yang membangun dari orang lain. Ini perkataan Yitro ini luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi saya baca ini. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberikan nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu, kata dan itu bisa diterjemahkan maka. Jadi kalau kita bisa terjemahkan ini, jika aku memberikan nasihat kepadamu dan kamu mendengarkan, maka Allah akan menyertai engkau. Kadang-kadang kita berpikir bahwa cara Allah menyertai kita dengan tanda-tanda dan mujizat gitu kan, seperti yang dicatat dalam Markus 16 ayat 16 gitu kan. Itu benar. Tetapi ternyata menurut Yitro Bapak Ibu, salah satu tanda Allah menyertai kita adalah ketika kita mendengar pemikiran-pemikiran, ide-ide, gagasan-gagasan, masukan-masukan, nasihat-nasihat yang inspiratif, yang membangun dari orang lain. Wow, dahsyat sekali ini Bapak Ibu. Ternyata nasihat-nasihat itu bisa jadi muncul dari orang-orang terdekat kita. Pemikiran-pemikiran positif itu bisa jadi lahir dari orang-orang terdekat kita. Siapa orang-orang terdekat kita? Pasangan kita misalnya, suami atau istri kita. Bahkan bisa jadi dari anak kita. Bisa jadi dari orang tua kita, bisa jadi dari mertua kita. Bisa jadi dari apa? Pimpinan kita, rohaniwan, hamba-hamba Tuhan, kakak kita, adik kita, sahabat kita, rekan kerja kita, rekan sepelayanan kita. Tapi sebaliknya, kadang-kadang pun pada kenyataannya, orang-orang terdekat itu memang kadang-kadang memberikan pemikiran-pemikiran yang negatif. Nasihat-nasihat justru yang melemahkan. Perkataan-perkataan yang justru yang melemahkan. Ide-ide justru yang itu yang menciutkan kita. Tapi semua tergantung respon kita. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu. Sekali lagi, Allah ternyata bisa memakai
siapa saja untuk memberikan pemikiran-pemikiran yang positif, nasihat-nasihat yang inspiratif, membangun bahkan mengubahkan orang lain. Bapak Ibu saudara sahabat tanpa editan, saya mau kesaksian. Waktu saya kuliah di Sati, Bapak Ibu, waktu kuliah S1 Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ada yang mengikuti waktu serah terima jabatan rektor yang baru di STT Satya Bakti Malang pada tanggal 26 Juli 2021. Rektor yang baru saat ini Bapak Ibu yaitu Pendeta Agustinus Darmawan mempunyai kesan secara pribadi dalam hidup saya Bapak Ibu. Jadi waktu saya kuliah Bapak Ibu di Sati, salah satu kerinduan saya sebenarnya saya mau kuliah di Sati karena ada jurusan pendidikan agama Kristen atau PAK. Tetapi yang mengejutkan Bapak Ibu, pada semester kedua dan masuk tingkat kedua semester 3 Bapak Ibu, untuk mau pemilihan jurusan, saya menemukan masalah di situ. Masalahnya apa? Ternyata jurusan pendidikan agama Kristen itu tidak ada lagi. Yang ada tinggal 2 jurusan. Jurusan teologi pastoral pengembalaan dan jurusan kepemimpinan. Dan saat itu saya bingung sekali Bapak Ibu. Saya sangat dilema sekali saat itu. Lalu akhirnya saya bertanya kepada Pak Agustinus Darmawan ini. Pak, bagaimana saya harus ambil keputusan ini? Karena saat itu saya sudah rencana mau pindah ke kampus yang lain yang ada jurusan pendidikan agama Kristen. Karena dari awal itu saya dinubuatkan untuk menjadi seorang pengajar, ada karunia mengajar gitu ya. Dan saya mau jalani itu gitu ya. Dan waktu saya bertanya kepada Pak Agus, ada satu pemikiran yang sangat-sangat bagus, ada nasihat yang sangat-sangat inspiratif, bahkan mengubahkan kehidupan saya, Bapak Ibu. Apa itu? Pertama-tama beliau memberikan satu analogi kepada saya, yaitu segitiga sama kaki. A, B, C. Beliau mengatakan, Obin, kadang-kadang kita ini mau menjalani panggilan Tuhan, dari A langsung ke C. Tetapi dalam prosesnya Tuhan, kadang-kadang sebelum sampai ke C ini, Tuhan bawa kita itu dari A ke B. Bahkan dari A ke A aksen, baru ke B. Bahkan sebelum ke C, bisa dari B ke B aksen di sini. Maksudnya apa Pak? Saya bilang begitu. Maksudnya begini Obin. Kalau kamu hanya ambil jurusan PAK saja, pendidikan agama Kristen, kamu nanti lingkupnya hanya mengajar. Kamu hanya mengajar. Tetapi kalau kamu ambil jurusan teologi, pastoral pengembalaan, nanti kamu bisa mengembalakan, kamu juga bisa mengajar. Bahkan ketika kamu mengembalakan nanti, kamu bisa mengajarkan, kamu bisa mempunyai pelayanan yang kuat dalam pengajaran. Salah satu nasihat itu akhirnya mengubah kehidupan saya, mengubah cara berpikir saya. Dan pada akhirnya saat itu saya mengambil keputusan untuk masuk jurusan teologi pastoral pengembalaan. Dan dia pun mengatakan bahwa kalau kamu masuk di jurusan teologi pastoral pengembalaan, ada banyak sekali mata kuliah yang sangat bagus, yang bermanfaat buat kamu untuk pelayanan, untuk kehidupan kamu, untuk keluarga kamu ke depan. Dan itu benar sekali Bapak Ibu. Benar sekali, banyak sekali mata kuliah yang sangat bermanfaat buat kehidupan saya, buat keluarga dan buat pelayanan saya sampai saat ini. Apa yang saya mau sampaikan ini Bapak Ibu, saudara-saudari sahabat tanpa editan. Bahwa ternyata dalam hidup ini, sadar atau tidak sadar, kita ada sampai saat ini itu karena ada orang-orang yang telah memberikan pemikiran-pemikiran positif, nasihat-nasihat yang inspiratif, membangun bahkan mengubah kehidupan kita, mengubah track kehidupan kita dari yang tadinya dilema menjadi jelas. Dan kita pun akhirnya bisa Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran positif, nasihat-nasihat yang inspiratif, membangun bahkan bisa jadi mengubah orang lain. Caranya bagaimana?
belajar untuk mengapresiasi apa yang baik dari orang lain. Dan belajar untuk memberikan solusi dari apa yang tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat tanpa editan. Marilah kita menjadi orang-orang yang bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran positif, inspiratif, membangun, dan bisa mengubahkan orang lain. Mari kita menjadi orang-orang yang belajar untuk menghargai ide, pemikiran, nasihat-nasihat dari orang lain. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak hanya berfokus kepada masalah, tapi menjadi orang-orang yang berfokus untuk memberikan solusi. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang ada dalam dilema untuk mengambil keputusan. Dengan demikian Bapak Ibu, kita telah belajar dari Yitro sebagai salah satu tokoh orang yang memberikan pemikiran positif, inspiratif, membangun bahkan mengubahkan kehidupan Musa itu sendiri. Ia menjadi orang yang terpandang memang, yang terpengaruh, bahkan dihormati. Namun sangat berbeda dengan tokoh yang kedua ini Bapak Ibu. Mereka hanyalah pegawai-pegawai dari Panglima Aram, yaitu Naaman. Kalau kita membaca 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14, kita akan menyimaknya ini Bapak Ibu. Dengan lebih jelas Bapak Ibu, kita akan menyimak bagian ini Bapak Ibu di kesempatan yang lain. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang berpikir positif. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah dengarkan firman Allah. Kami berdoa, jadikan kehidupan kami alat-Mu Tuhan. Untuk memberikan, untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif. Nasihat-nasihat yang inspiratif. Membangun, bahkan bisa mengubah orang lain. Pakai kehidupan kami dengan pertolongan Tuhan. Arahkan pikiran-pikiran kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami ketika kami berjumpa dengan orang-orang yang sedang dilema mengambil keputusan. Pakai kehidupan kami agar kami tidak melemahkan orang lain, tapi kami justru menjadi pribadi-pribadi yang memberikan pemikiran-pemikiran yang membangkitkan, yang membangun bagi orang lain. Urapi kehidupan kami, berkati kehidupan kami, dan jadikan kehidupan kami orang-orang yang berpikir positif. Terpujilah nama-Mu, berkat Tuhanlah untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Allah pada hari ini. Pimpin dan arahkan hari-hari kehidupan mereka, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan mereka dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jiwa
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur karena pertolongan Tuhan, ibadah kami hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa setiap puji-pujian kami, firman Allah yang kami sudah dengarkan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan dan pertumbuhan iman kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui pemikiran kami, melalui nasihat-nasihat kami yang membangun dan mengubahkan kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang masih berlangsung pada hari ini, baik itu ibadah sekolah minggu dan juga untuk ibadah kaum muda, demikian juga untuk kegiatan-kegiatan pada minggu ini ya Tuhan, untuk kersel kepemimpinan, untuk kersel umum, doa malam, kami berdoa, biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh mengambil bagian, boleh terlibat di dalam pelayanan-pelayanan ini Tuhan, boleh ada bersama-sama untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, terutama untuk anak-anak sekolah minggu dan anak-anak muda, mereka mempunyai dasar yang kokoh sejak dini, sehingga ketika mereka beranjak dewasa di masa-masa yang akan datang, mereka menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk seluruh keberadaan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, terutama mereka yang sedang sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, jamah mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang ajaib, kuasa-Mu ya Tuhan, sanggup untuk memulihkan dan menguatkan mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang membutuhkan jalan keluar, kami berdoa, taruhkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, sehingga dengan hati yang bijaksana, mereka mengambil keputusan yang tepat ya Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dalam kebutuhan-kebutuhan ekonomi mereka, kami berdoa, Engkau Allah sumber segala berkat. Kami percaya bahwa Engkau akan memakai berbagai macam cara-Mu Tuhan untuk menyatakan pertolongan dan kebaikan, bahkan mujizat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada minggu-minggu ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Tuhan memberikan damai, sejahtera, sukacita dari surgawi untuk kehidupan pribadi mereka, bahkan rumah tangga mereka ya Tuhan. Jadikan kehidupan mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati juga untuk setiap anak-anak jemaat Tuhan yang sekolah secara online ya Tuhan. Biarlah taruhkan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, ketekunan dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di Tuhan. Maka jemaat-jemaat Tuhan sebagai pengajar yang mengajar anak-anak, taruhkan hikmat dan pengurapan kepada mereka. Beri kesehatan dan kesiapan kepada mereka untuk mengajar setiap anak-anak dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian seluruh kehidupan kami di masa-masa yang akan datang, terutama di masa pandemi ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tutup mungkusi kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk persiapan-persiapan menjelang perayaan ulang tahun gereja yang ke-50 tahun ini Tuhan. Berkati seluruh panitia, bahkan jemaat yang terlibat. Berkati mereka, beri kesehatan, kekuatan kepada mereka. Demikian juga segala sesuatu yang diperlukan dan yang diperlukan ya Tuhan. Tuhan berkati dan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami rindu Tuhan, perayaan ulang tahun ini Tuhan akan berjalan dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Kami semuanya boleh bersyukur dan boleh berefleksi bagaimana Tuhan sudah berkarya melalui gereja ini dan melalui pelayanan dari Pak Oki dan Ibu Indri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan yang dianugerahkan di dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.